Waktunya belanja bulanan, karena di rumah kami memang sengaja tidak ada pembantu. Bukan karena Kara yang melarang, tapi aku sendiri yang meminta. Aku ingin mengabdikan diriku menjadi istri yang baik dan bisa diandalkan soal urusan rumah. Walaupun komunikasi kami memang tak seperti suami istri pada umumnya, tapi Kara tetaplah suami yang bertanggung jawab dengan tiap bulannya pasti memberikan aku nafkah secara materi, tapi tidak dengan batin. Aku memilih sayuran-sayuran yang masih segar di pasar, berkeliling dari ujung sampai ujung untuk mencari sayuran terbaik. Tak disangka, di sana aku bertemu dengan temanku yang seorang koki di restoran tempat aku bekerja dulu. Ya ampun, Zay, aku kangen banget tahu sama kamu. Udah lama banget kita nggak ketemu, ucap Shena sambil memelukku di hadapan banyak orang yang lalu lalang di pasar. Iya, Shena, tapi lepas dulu, malu tahu. Ucapku yang merasa risih dipeluk di tempat umum meski itu oleh sesama perempuan. Sejujurnya, aku bukan tipe orang yang suka disentuh-sentuh oleh orang lain. Ah, tidak. Ternyata ada satu pengecualian, yaitu Kara. Shena melepaskan pelukannya dan malah menggandeng tanganku dan membawa aku ke tempat yang lebih sepi. Gimana kabar kamu? Kamu bahagia dengan pernikahanmu? Selama ini kita hanya saling berkirim pesan. Jadi aku tidak bisa langsung percaya gitu aja kalau kamu menjawab aku baik-baik saja atau aku bahagia menikah dengan laki-laki yang aku cintai. Rasa-rasanya itu terlalu sempurna untuk kalian yang sudah lama tidak pernah bertemu. Shana ini adalah orang yang menjadi saksi betapa aku mengagumi Kara dulu di zaman kuliah. Shana jugalah yang mengenalkan aku ke pemilik restoran karena Shana sudah bekerja di sana sejak lulus SMK jurusan Tata Boga. Dia benar-benar teman terbaik yang pernah aku miliki. Kabarku selalu baik, Shana. Aku bahkan sangat bahagia bisa bersama dengan orang yang aku cintai. Benar-benar tak pernah aku bayangkan sebelumnya. Mengagumi diam-diam lalu tiba-tiba menjadi istrinya. Seperti sebuah takdir yang sengaja mempersatukan kami. Namun perkataan itu seperti tidak dipercayai oleh sahabatku sendiri. Kamu yakin kamu baik-baik saja? Lalu kenapa sorotan matamu mengatakan tidak? Kita sudah saling mengenal begitu lama, Zay. Aku tahu dan memahami hanya dari mimik wajahmu. Kamu tahu itu kan? Untuk sesaat aku sadar, aku memang tidak bisa berbohong kalau di hadapan Shena. Tapi aku juga tidak bisa jujur karena itu adalah masalah rumah tanggaku. Maaf Shena, aku tidak bisa segamblang ketika dulu masih sendiri. Aku punya orang yang harus aku jaga kehormatan dan harga dirinya. Maaf banget, ucapku dengan sangat lembut agar Shena tidak tersinggung karena aku tidak berbagi cerita lagi dengannya. Gak apa-apa, aku paham kok. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Aku hanya takut kalau kamu disakiti olehnya. Aku hanya terlalu khawatir padamu. Tapi kamu harus ingat, aku akan selalu ada kalau kamu membutuhkanku. Aku langsung memeluknya dengan erat sekali. Untuk saat ini memang lebih baik aku menyimpannya seorang diri. Aku harus menyelesaikannya juga dengan bicara langsung pada Davina. Ketika aku sibuk merapikan belanjaan dan memasukkannya ke dalam kulkas, aku mendengar sebuah mobil yang berhenti di halaman rumah. Ketika aku melirik ke jam dinding yang menempel di tembok, ternyata sudah pukul 3 sore. Waktu pulang Kara masih tinggal 1 jam lagi. Itu pun dia akan sampai di rumah paling sekitar setengah 5 sore atau jam 4 lebih 15 menit. Lalu siapa yang datang? Aku penasaran, makanya aku menghentikan aktivitasku dan membuka pintu rumah ketika terdengar suara bel yang dipencet. Ketika aku buka pintunya, ternyata dia adalah Davina. Dia lagi, maunya apa sih? Sore mbak, sapanya padaku. Sore, ada apa ya? Tanyaku padanya. Gak ada apa-apa sih, cuma mau mampir aja. Aku boleh masuk mbak? Masuk aja, jawabku dengan sikap yang masih ramah, karena dia pun ramah padaku. Beda kalau dia terlihat ketus dan sinis. Mungkin aja aku pun akan begitu. Davina duduk di kursi ruang tamu. Ia tampak memperhatikan isi sekeliling rumah. Setelah aku amati rumah ini, kenapa tidak ada foto pernikahan Mbak dan Mas Kara yang dipajang ya? Aku kira pas aku kesini mungkin aja lagi diganti bingkainya. Tapi ternyata emang gak ada ya. Aku mencoba sabar dengan perkataan Davina yang sudah mulai memancing-mancing permusuhan. Memangnya harus ya memajang foto pernikahan supaya dilihat orang-orang? Tidak harus kan? Aku membalikan ucapannya tadi.
Ya emang gak harus sih mbak, cuma ya bagi keluarga kami, foto keluarga itu penting. Makanya selalu ada foto keluarga di ruang tamu, baik itu foto pernikahan atau foto dengan anak-anak sekalian. Kalau tidak ada malah biasanya dipertanyakan mbak, apa pernikahan itu secara terpaksa? Atau karena ada sesuatu? Lagi dan lagi, dia memulai memainkan perannya untuk membuat darah dalam diriku mendidih. Memangnya apa pentingnya foto pernikahan dipajang? Itu hanya sebuah foto saja. Seharusnya kamu jangan banyak bicara seperti ini, Vina. Aku jadi tidak bisa menahan diri lagi. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Katakan dengan jelas karena aku sudah tahu apa hubunganmu dengan suamiku. Pada akhirnya, aku membongkar apa yang aku ketahui pada Davina. Ia tidak terkejut sama sekali. Dia malah tersenyum senang. Rupanya Mbak sudah tahu ya. Bagus sih, aku jadi tidak perlu berpura-pura di depan Mbak. Aku minta Mbak untuk tinggalkan Maskara, biarkan dia bahagia bersamaku. Pintanya dengan suara yang sedikit meninggi. Aku tertawa kecil di hadapannya. Meninggalkan Kara? Kenapa aku harus meninggalkannya? Yang padahal aku ini adalah istrinya. Harusnya kamu yang sadar diri dan mencari pasangan hidup lain. Dia itu sepupu kamu, Vina. Davina menatap tajam ke arahku. Harusnya Mbak gak menikah dengan Mas Kara. Harusnya aku yang harusnya jadi istri Mas Kara. Kalau aja Tante Naila tidak menentang keras hubungan kami pasti sudah bahagia, bahkan punya anak yang lucu. Cicitnya dengan emosi yang menggebu-gebu. Bahagia? Apa iya kamu dan Kara nantinya akan bahagia? Kamu bisa menjamin itu? Kamu pasti sudah tahu kan apa resikonya menikah dengan orang yang masih memiliki hubungan darah denganmu? Anakmu bisa saja cacat, Vina. Apa kamu tidak memikirkan perasaan anakmu nantinya? Carilah pria lain yang masih lajang. Lupakan Kara, dia hanya bahagia bersamaku. Sejujurnya, aku tidak yakin dengan ucapanku sendiri yang mengatakan Kara hanya bahagia bersamaku. Nyatanya, sekalipun aku tak pernah lihat dia tersenyum tulus ketika bersamaku. Tapi di hadapan orang ketiga ini, aku harus menyombongkan diri demi mempertahankan pernikahan yang entah pantas atau tidak untuk dipertahankan. Jangan mengaturku, Mbak. Mbak gak bisa paksa perasaan orang lain. Haha, aku tertawa di dalam hati atas mirisnya kisah cintaku. Memang benar apa yang Davina ucapkan. Kita sebagai manusia memang tidak bisa memaksakan perasaan orang lain. Tapi hanya itu yang bisa aku ucapkan untuk saat ini. Karena memang tak ada persiapan untuk menghadapi Davina. Lantas, apakah aku harus mendukung hubungan kalian? Hubungan yang seharusnya tidak terjalin. Sama saja kamu itu adalah selingkuhannya, Vina. Plak. Baca selengkapnya di KBM App. Cari aja nama penaku Yoyota. Atau ketik aja judulnya Lihat Aku Suamiku. Atau kalau mau yang lebih mudah, di deskripsi sudah aku tuliskan link ceritanya. Kalian bisa klik aja langsung, ada berbagai macam ceritaku yang ada di Linktree.